Wis ayo. Wis. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bertemu kembali dengan saya, saudara ya. Saudara dari- siapa ini? Saya sama Fardin aja. Fardin. Selamat datang di video kali ini. Mungkin agak beda. Saya nggak main gitar atau penyanyi. Kali ini saya lebih mengekspos diri saya, lebih menerima diri saya saat ini, dan juga saya ingin memperkenalkan teman, salah satu teman ya, ada beberapa teman yang mungkin sekarang keadaannya kayak saya gitu ya. Cuman ini proses perjalanan hidup mereka dari melewati masa-masa sulit hingga ketemu saya sekarang gitu ya. Dan ini di sebelah saya ada teman saya namanya Tri Suryanto. Dengan saya Tri Suryanto. Nah, ini dari mana? Asal sama kurang lebih dengan dari Mas Fardin ya. Kota kita sama, Ya. cuma beda kabupaten gitu. Ya. Kita berasal dari Temanggung, Ya. kita. Ya, dia cuman beda kecamatan aja. Iya. Ini Mas Tri, Ya. punten ya. Kenapa Mas? Ya, jangan sebelumnya punten ini dulu kenapa pas itu sakit matanya? Kenapa Mas? Sakit matanya dulu kenapa? Oh saya karena kebetulan dari usia 11 tahun dulu ya, Nah, umur kelas 5 SD itu kena semacam ya boleh dibilang ujian Tuhan lah gitu. ya, terus. Iya kan? Iya, emang. Ujian Tuhan kan macam-macam, bukan hanya kesenangan ataupun kebahagiaan, tapi segala macam itu ujian, makanya kita harus kuat. Iya. Kalau Mas Tri dulu emangnya dari Kurang singgung kok. kalau dulu Mas Tri Sing isor mbake lang. Hah? Sing isor mbake. Sing singgung? Sing isor Sing iso aku tak katani. mbake. Wis. dinyalain aja. Lang, itu dinyalain lang. Hah? Yang bawah. Nyalain, Mas. Yang bawah loh. Yang bawah lang. Wis. Ah, Wis. Yang bawah dinyalain. sebentar ya, ada gangguan teknis. Nih. Nih. Punten ini teh. Kok diureke? Kok diureke tinggi kowe? Iya. Itu nggak usah videonya, nanti nggak usah diedit ya, biar ada apa adanya, jangan ada edit juga ya. Biar Karena kita sering-sering ceria aja ya. Ya. Hal yang serius gitu. Ya. Tapi ya dianggap serius sih. Sekarang kalau Mas Tri umur berapa? Sekarang saya usia 24 berjalan ya. Saya kelahiran 98, 1998. Lumayan tua ya. Ya enggak apa-apa aja. Ini diberikan kesehatan dan juga, Langsung diureke ngisore sih. diberikan Tinggi ya. Ya. Langsung diureke ngisore. Ya. Ini Mas Tri itu ketemu saya di Panti Tunanetra Temanggung dulu. Ini tunanetra menanyai tunanetra. Aduh. Ya enggak, kita nanti sharing-sharing lah. Iya, nanti gantian ya. Nah, Sebelum saya netra ini sebenarnya terlahir ya alhamdulillah seperti anak pada umumnya, dan semenjak 2010 saya diberikan ujian kurang lebih berapa tahun ya, udah hampir 12 lebih ya. 12 tahun. Iya. 12 tahun di rumah. Iya, 12 tahun di rumah. Bukan di rumah, tapi ini selama itulah gitu. Iya. Terus selama 12 tahun di rumah. Bukan di rumah, weh. Ya bukan. Maksudnya masih di sebelum kesini lah ya. Nah, sebelum kesini kan selama 12 tahun Mas Tri itu ngapain aja? Ada nggak masa-masa depresi? Ada nggak masa-masa ada pengen harapan atau apa itu?
Ya harapan sih pastinya ada, cuma karena kendala mungkin keterbatasan dalam segi orientasinya ya, dari mulai menerima diri pun sulit, waktu itu sangat sulit banget, bahkan harus merelakan, mengikhlaskan lah. Ya mau tahap mengikhlaskan itu cari sumbernya tuh susah banget. Mau gimana cari ikhlasnya itu bisa menerima, itu prosesnya luar biasa panjang. Betul. Sampai akhirnya saya masuk sini tahun 2020 dan akhirnya Bertemu saya. ya 2020 saya kesini dan ternyata disinilah komunitas kita gitu di PPSDSN Penganti ya. Iya. Kayak masuk ke sini tuh emang ya pertamanya kayak bosen. Iya, Terus bosen, jenuh. kok saya sekarang kayak gini ya? Kok di sini ya? Tapi di lain sisi ada kesadaran lah, kalau emang sekarang aku kayak gini dan ini komunitas saya merasa hidup kembali, ya nggak sih? Iya betul sih. Merasa apa ya? Kayak ada secercah cahaya kehidupan itu ada. Secercah cahaya kamu bahasanya keren. Iya sebenarnya kayak kan penglihatan nggak ada nih. Ya kayak pandangan hidup ke depan tuh nggak ada juga. Gitu. Kayak aduh gimana ini besoknya? Nggak tahu ini gimana. Ya iya emang kayak gitu sih dulu masuk kesini kayak sekarang gue kayak gini ya, sekarang saya kayak gini ya, sekarang kok nggak bisa main-main lagi, nggak bisa ngobrol lagi gitu kan. Terus sampai bosan banget ngapain di sini. Iya. Wow. Seperti sebelum kesini tahu dari sini itu dari mana mas? Dulu tuh tahu ya sebenarnya dari perangkat desa sih. Perangkat desa. Perangkat desa datang ke rumah. Cuman sebelumnya tetangga-tetangga juga nyaranin mau nggak sekolah tunanetra di sana ada gini. Cuman pas itu kayak belum ada gambaran, kayak masih malas gitu. Iya betul. Masih malas. Saya depresi selama berapa ya? Satu tahun. 1 tahun. Ya kurang lebih sama lah dengan saya. Saya kurang lebih hampir 8 tahun. 1 tahun. Cuman pas 6 bulan seudahnya 6 bulan pertama itu depresi mentok ya. Depresi ibu kan kerja, bapak juga ke ke ladang gitu kan. Mulai bapak ke ladang, ibu kerja, ya udah mulai itu adik kan sekolah di rumah sendiri udah nangis terus. Itu apa kaos itu cuma apa namanya sih, Sampai bercucuran air darah gitu. darah gue ini bukan nih apa sih namanya, apa Berkeringat. lendir hidung itu. Oh, bos. buat itu kacau itu kan tahu nggak sih? Kacu. Buat elap. Ya Iya buat buat elap hidung ya. Itu saking tiap hari itu biar nggak kelihatan nanti Itu sekitar jam 10 mati. hidungnya merocos terus gitu. Iya kayak gitu lah. Saking sedihnya. Kayak maksudnya merocos terus tuh karena enggak, soalnya juga bayangin bapak ke ladang panas-panasan, ibu kerja biaya sekolah udah gede mabok netra. Oh dulu terkena ini ya Mas Fadilnya, karena bukan maksud nyalahin diri sendiri ya, cuma karena mungkin udah jalannya kayak gini ya. Iya mungkin dari segi kesalahan emang kesalahan saya. Cuman kalau dihadirkan jadi tunanetra ya mungkin itu udah jadi takdir. Kalau emang bukan takdirnya saya, pasti saya udah sembuh sebelumnya.
saya tempuh pun pas itu saya mikir-mikir mikir-mikir nggak ikhlasnya karena juga saya mikir gengsi nggak tahu masih ada gengsi ya saya di situ gengsi sama sebenarnya ada gengsi sama mantan sih. Oh gitu. Iya. Makanya kenapa? Iya. Tinggal gitu. Iya bukan ninggalin cuman kayak rasain lo sekarang netra gitu kan. Oh di bayangannya bayangannya kan gitu. Cuma kalau sekarang udah yang penting mikir diri sendiri sama keluarga aja lah. Aspek-aspek yang lain kayak tetangga mobil apa udah harus biarin lah buat kamu juga. Sampai saya tuh sadar udah masuk ke sini udah dapat berapa tahun? Udah setengah tahun itu loh. Kan saya masuk bulan Mei Juni. Nah, Desember kan itu pulang saya udah mulai memperbaiki sosialisasi di masyarakat tuh. Oh gitu. Ya sebetulnya masih keluar masih bersosial sama masyarakat cuma saya lebih menegur diri kayak diam ya guyon cuman nggak se ekspos sekarang. Sekarang lebih ke gimana caranya masyarakat nggak kasihan sama saya, makanya kadang suka mulut saya kayak ya kan kembali kayak dulu. Saya sadar buat apa jadi tunanetra baik tapi dirinya aja nggak bahagia gitu kan. Kan Tuhan mencintai hamba-hambanya yang berbahagia. Iya betul. Dulu sempat ini ya mungkin kayak bingung mau cari arah kemana gitu kan. Iya. Belum lagi menembus semacam merasa bersalah, bukan menyalahkannya tapi merasa bersalah aja gitu. Iya. Ya kurang lebih demikian ya. Hampir sama juga sebelum saya masuk sini juga riwayatnya tuh juga jauh beda kayak Mas Fardin yang dialami di Berarti kamu kan juga mabok? enggak. Kamu kecolong botol? Bukan, kalau saya dulu lebih ke ini kebalikannya Mas Fardin. Dulu saya di jalan yang lurus. Saat kamu tadi. Bukan, ini cerita fakta ya, fakta saya gitu, bukan semacam bercandaan atau gimana, tapi ini real riwayat hidup saya dulu sebelum netra. Itu saya pernah belajar di suatu lingkup TPQ ya. TPQ ya. Iya. Ya ada itu sih yang masih anak kecil. Iya. Ya masih kecil itu kan. Taman pendidikan Al-Qur'an ya. Iya. Masih lari-lari juga ya di dalam saya. Iya. Dulu kenanya di situ saya. Oh. Dulu pas belajar deres apa ya? Ini mah sebelum itu kan maju ke guru itu kan. Sebelum itu terus semacam nunggu setelah datang yang di sana itu pada mainan kayak semacam yang pakai lidi tapi bukan sejenis lidi. Tapi yang penunjuk tuding itu ya? Iya, penunjuk huruf hijaiyah. Iya. Saya dimasukin ke jari tangan. Terus saya kena bagian mata sebelah kanan gitu. Itu semacam kayak sebelum perang ya, kayak militer. Iya. Panah-panahan. Tapi kebetulan waktu itu saya gak ikut panah-panahan. Saya lagi duduk lah. Lagi duduk sambil buka-buka bacaan yang mau dipelajari nanti. Tapi ya demikian, Allah menghendaki saya demikian ya udah diterima untuk sekarang. Kalau untuk dulu belum bisa terima jujur. Ya sama. Dulu sempet masa-masa depresi kurang lebih lama lah. Ya ini bukan buat menyombongkan diri, tapi apa yang mau disombongkan kayak gitu ya. Ya kan sekarang lebih ke sakti, bisa berjalan-jalan ke lapangan.
segap. Saya itu coba nantang orang yang bisa melihat. Tak suruh jalan pakai merem lah, nggak usah ditutupin apa-apa. Cuma matanya merem sambil jalan, dia nggak berani jalan kok. Alasannya ya itu takut betul. Nah, sedangkan kita nggak ada penglihatan pun, ya alhamdulillahnya berani naik angkot meskipun pintunya salah pintu sopir. Ya emang sih, ya kayak gitu. Cuman kadang juga ada lucu-lucunya juga kalau sama teman-teman gitu. Iya, di sini rame ya. Ya, kalau yang belum terbiasa sama saya mah kayak ini netra. Apa audiens sih? Ini netra cuma apa? Bener nggak sih? Iya netra apa nggak sih? Maksudnya kayak mentalnya udah balik gitu. Tapi kalau matanya fisik bentuk matanya Mas Far ini boleh dibilang kalau orang yang normal melihat itu kayak nggak netra gitu. Beda dengan saya. Kalau saya kan memang nampak ada dari segi fisik matanya emang ada perubahan dari orang-orang biasa gitu. Cuman kalau saya tuh lebih ini lebih arah matanya tuh nggak sinkron gitu. Oh, arah kanan dan kiri gitu. Kayak sen motor. Motor udah pacal ya kayak gitu lah. Gimana? Hah? Gimana? Kalau masa depresi yang kamu pikirin apa selama? Saya sendiri Ya. lebih ke menjalaninya tuh harus di gimana sih gitu. Menjalani kehidupan di dunia ini tuh harus gimana? Apakah harus mengandalkan orang lain? Kan nggak mungkin. Nggak gitulah jalan keluarnya gitu. Terus dari segi pemikiran ya sama orang tua. Mungkin orang tua di depan kita mungkin kuat, tapi di belakang kita kan kita nggak tahu gitu. Gokil. Entah mereka mengeluarkan air mata tanpa sepengetahuan kita, kan kita nggak tahu. Mungkin nggak mengeluarkan air mata, tapi di dalam hatinya orang tua kita tuh kadang dia menangis dalam hatinya gitu. Ya mungkin anak yang dulu didamba-dambakan sekarang demikian gitu. Ya meskipun secuil harapan tuh mau pasti ada, tergantung kita aja yang menjalani gitu. Iya. Yang jelas kita minta terus doa dari orang tua dan juga keluarga untuk menguatkan ya kan. Kalau saya mah, kalau sama ya yang dipikirin mau ini Umroh. Apa itu apa? Ini kalau jodoh mah, nah saya kalau jodoh mah kayak juga baru males mau dekat sama wanita gitu, kayak males gitu. Cuma pas itu saya dipikir pertama, gimana caranya nebus kesalahan saya gitu. Cuman sekarang saya cuma diam aja. Apa ya? Perasaan dari Mana? proses. Label lapet. Siapa sih canggih? Iya, ya ini teman saya agak goslock. Entah, saya mah lebih ini hablum minallah hablum minan nas ya. Iya, baik sama manusia dan baik kepada sang pencipta. Iya, Iya. jadi dua-duanya imbang gitu ya. Iya. Nah ini sekarang yang jadi permasalahan tuh kita tuh kadang juga jadi propaganda sih sebetulnya. Apa itu Manusia kita makin hari makin susah dari manusia. Kita sekarang posisinya netra. Kadang juga omongan mulut saya kan ini nggak bisa dikontrol ya. Kadang nggak terkontrol. Kadang juga yang lempeng, kadang juga yang motor-motor. Nah, kadang juga ketemu orang kayak gini. Kamu udah netra, kenapa mulutnya juga kayak gitu? Maksudnya kan saya kan biar apa ya? Ya jangan dibawa hati lah ya. Soalnya saya juga buat bercanda, buat ketawa bersama. Kalau dibawa hati ya salah kak, kamu kenal saya. Kan gitu. Ya bukan aja ya. Iya. Betul aja kalau
kamu nggak cocok sama saya, ya nggak apa-apa. Kamu cari teman yang lain yang lebih soleh gitu ya, lebih pempeng gitu. Puntennya kalau sama saya lebih. Soalnya juga Tuhan kan lebih tahu isi hati hamba-hambanya. Betul kan? Iya betul. Seperti itu. Setiap niat apa yang diniatkan pasti juga Tuhan pasti kan tahu. Gitu. Rencana Mas Wadin ini di Pandis ini mau berapa tahun Mas? Atau mau Berapa tahun? Emangnya betah gue di sini. Ya betah tuh sama teman. Cuman karena juga bosan kan. Iya wajar sih kalau Kegiatan cuma kayak gini, gitu. Nah saya emang nggak tahu akhir-akhir ini saya pengen mondok. pengen apa? Mondok, cuman di mondok di Cirebon. Oh tapi Pondok Doro. Mondok orang budal gue. Wis tutup saya sana. Oh ditutup? Iya. Udah. Ya Ya masih. mungkin sekian dulu ya sharing-sharing video dari kami berdua. Ya ini mohon maaf banget ada banyak kata yang kurang sopan bahkan Nggak apa-apa itu mah, nggak apa-apa kalau sobat. Orang nih yang nggak suka mah nggak usah melihat. iya Betul? iya Kalau yang suka ya silakan subscribe aja ya. Subscribe. ini dunia tunanetra nggak cuma sekedar di video ini tapi masih banyak episode yang akan kita bagikan nantinya ya. Iya. Nanti pun itu kalau ada yang mau mencet subscribe ya silakan subscribe, kalau enggak ya enggak, kalau suka ya pencet aja, kalau enggak suka ya pencet aja. Saya mah membebaskan kalian. Nggak suka kok dipencetin juga. Ya kan ada tombol nggak suka. Itu bosku. Nah gitu makanya saya ya mangga lah saya membebaskan diri hamba-hamba Allah ini. Intinya pada bulan puasa ini marilah kita Panjatkan pujian puji syukur. iya. Meskipun tunanetra juga kita Bentar, ini kan bulan Ramadan. iya dong. Bulan Ramadan Pak, tingkatkan imanitas dan serta imunitas. Imanitas kita kurang lebih masih banyak kekurangan. Ya. Tapi kalau imunitas bisa. Ya, jangan lupa ya, sekali berangkat makan 3 kali, kita 3 kali piring gitu ya. Bukan imunitas itu tadi kita berjalan dari kamar ke sini itu mencari imunitas. Kalau yang Mas Fadli ini nggak tahu mencari apa. Laku dulu seplak. Ya sekian ya dari video kali ini. Malah nggak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lebih religius gue sekarang. Saya lebih religius.